Selamat datang di Wiguna Channel. Oke, jadi dalam video ini kita akan belajar Advanced SQL. Ya, jadi dalam Advanced SQL itu eh, sebelumnya kita sudah belajar DDL, Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language. Nah, sekarang kita akan tambahkan ya, materinya itu Advanced SQL. Nah, Advanced SQL itu ada 5 hal yang akan kita pelajari. Satu itu adalah stop prosedur, dua adalah stop function, tiga trigger, empat view, dan kelima adalah index. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar stop prosedur. Jadi stop prosedur adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Jadi, stop prosedur yang ada di MySQL itu sebenarnya konsepnya sama dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C, C++, Java, C Sharp, ya. Nah, stop prosedur tujuannya itu adalah mengumpulkan lines of code, gitu ya, baris kode-kode yang nantinya dieksekusi hanya dengan memanggil prosedur itu sendiri. Jadi lebih simple, ya. Jadi nanti user tinggal memanggil prosedurnya saja, jadi tanpa harus perlu mengetahui apa daleman dari codingnya. Nah, stop prosedur itu juga digunakan untuk membatasi hak akses, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin user tidak mengetahui tabel-tabel apa saja yang ada dalam basis data atau atribut-atribut apa saja yang ada dalam basis data, maka kita bisa menggunakan stop prosedur untuk itu. Sehingga user itu hanya bisa mengakses prosedurnya saja tanpa harus tahu di dalam prosedur isinya apa. Yang penting user itu akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, sebenarnya membuat stop prosedur sangat mudah ya. Jadi konsepnya ya sama persis lah dengan bahasa pemrograman yang kita sudah pelajari sebelumnya gitu. Ya, jadi ada create prosedur ya, kemudian ada begin, ada end. Jadi itu saja sih poin intinya. Gitu. Ya, nah di dalamnya ini itu bisa dalam bentuk query atau bisa dalam bentuk coding ya, misalnya uh, ada aritmatika, ada condition, ada looping gitu ya. Jadi kita bisa lakukan apapun selayaknya kita membuat program seperti itu. Ya, kita juga bisa menambahkan variabel di dalamnya ya. Cuma deklarasinya tentu berbeda dengan ketika kita membuat program dalam bahasa pemrograman. Gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan parameter ya, parameter di dalam prosedur sehingga user bisa memanggil prosedur sekaligus memberikan nilai ya yang nantinya bisa dieksekusi di dalam prosedur tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk dengan praktek langsung ya, jadi agar lebih mudah kita belajarnya. Let's go, kita buka XAMPP, masuk ke PHP MyAdmin. Oke, nah setelah kita membuka PHP MyAdmin, ya, kemudian kita memilih salah satu basis data yang kita inginkan, ya. Di sini kebetulan ada beberapa basis data yang sudah ada. Misalnya saya ingin memilih database dengan menggunakan database siap. Ya, jadi kalau di modul praktikum kita di basis data, ini adalah modul kelima. Ya. Nah, eh, untuk melihat relasi antar tabelnya, kita bisa lihat di sini. Oke, kita masuk ke basis datanya. Nah, bagaimana cara meng-create store prosedur? Nah, pada PHP MyAdmin sebenarnya kita sudah disiapkan menu ya untuk meng-create ya dengan mengklik rutin di sini. Nah, kebetulan di sini sudah dibuat satu prosedur ya, namanya IPK. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat dengan menggunakan wizardnya itu bisa ya. Jadi kita tinggal klik di sini.
ya, terus ada nama rutinnya, jadi nama prosedurnya, kemudian tipenya prosedur. Nanti jika ada parameter di sini, kemudian kita masukkan query-nya di dalam ini, gitu. Ya. Nah, namun untuk belajar ya agar paham bagaimana meng-create store prosedur dari awal, maka kita gunakan query. Ya, jadi kita mulai dari sini. Nah, untuk meng-create query, yang akan kita lakukan adalah dengan mengetikkan delimiter. Ya, delimiter. Nah, delimiter itu bisa menggunakan dolar-dolar atau bisa menggunakan slash gitu ya. Yang paling common sih menggunakan dolar-dolar. Kemudian baru kita create prosedur. Kemudian misalnya saya ingin menampilkan semua data dosen gitu ya. Jadi dengan menuliskan misalnya SP store prosedur misalnya daftar dosen gitu ya, kurung-kurung, kemudian begin, kemudian end, di sini kita tutup seperti itu. Nah, di dalam ini baru kita meng-create select misalnya bintang from dosen. Ya, kita buat yang sederhana saja. Setelah itu baru kita tutup delimiter. Ya, delimiter titik koma gitu ya. Nah, go, maka prosedur ini sudah di-create. Jadi kalau kita lihat di rutin, maka SP daftar dosen itu sudah dibuat ya. Store prosedur. Jadi ini tipenya adalah prosedur. Nah, bagaimana cara memanggilnya gitu ya? Bagaimana cara manggilnya? Cara manggilnya ya dengan menuliskan call gitu ya. Call SP underscore daftar dosen ya. Cukup seperti ini. Jadi ketika kita call, maka akan terlihat list dari data dosen yang kita miliki gitu. Oke, that's it. Selanjutnya, misalnya kita ingin meng-create store prosedur dengan adanya variabel gitu ya. Jadi ada variabel yang dibuat di sana. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan variabel di dalam store prosedur? Saya contohkan misalnya di siak lagi ya. Ya, misalnya saya ingin membuat store prosedur untuk menampilkan jumlah dari mata kuliah misalnya gitu ya. Jumlah dari mata kuliah. Oke, misalnya kita gunakan delimiter create prosedur ya, misalnya SP jumlah mata kuliah gitu, misalnya jumlah MK, bikin kita create variabelnya dulu ya. Nah, misalnya nanti jumlah mata kuliah itu dimasukkan ke sebuah variabel. Nah, karena jumlah mata kuliah itu bentuknya adalah angka, maka kita bisa gunakan integer ya, misalnya nama integernya. Jadi mendeklarasikannya itu dengan jadi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan yang pertama yang dilakukan adalah melakukan deklarasi variabel. Declare misalnya nama variabelnya JML MK gitu ya. Kemudian tipe datanya integer, kemudian kita gunakan defaultnya nilainya adalah 0. Oke. Kemudian kita select misalnya jumlahnya, karena kita ingin tahu berapa jumlah mata kuliahnya, kita menggunakan count. Nah, kita lihat di siak ya, mata kuliahnya. Di sini itu ada kolom yang namanya ID mata kuliah. Jadi kita gunakan count ID mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana memasukkannya ini gitu ya. Bagaimana masukkannya ini ke dalam ini sebagai hasil dari seleksinya dengan menambahkan into ya.
Into apa? Into JML MK ya, kemudian baru from mata kuliah misalnya ya, kemudian n, nah, delimiter. Nah, cuman kalau seperti ini maka kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, bagaimana cara melihat hasilnya? Sudah benarkah yang dimasukkan? Itu dengan memanggil select into JML-MK. Jadi kita memanggil select, mohon maaf. Jadi cara memanggilnya adalah dengan menuliskan select JML-MK. Jadi sama seperti perintah memview ya dalam query. Jadi memview dengan melakukan seleksi ya. Jadi yang kita select adalah jumlah MK. Oke, jadi kemudian sudah masuk di sini SP jumlah MK-nya gitu ya. Kemudian kita panggil call SP jumlah MK. Gitu ya. Go. Oke, maka tampillah 62 mata kuliah. Gitu. Ya. Nah, kita juga bisa men-set misalnya query kita. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan deklarasi variabel, ya, misalnya delimiter, kemudian create prosedur, SP jumlah MK semester 1 misalnya gitu ya, begin ya, kita bisa misalnya tadi declare x misalnya integer default 0 gitu ya. Kemudian kalau kita ingin memberikan nilai ke x ya di sini, jadi kita cukup menuliskan set x ya. Set x sama dengan misalnya 10. Ya, nah ini kita bisa lakukan counting di sini ya. Misalnya kita declare lagi nih. Declare. Jadi kita bisa buat code ya, integer default misalnya 20 gitu ya. Kemudian kita set x sama dengan x plus y. Jadi kita bisa membuat selayaknya program ya. Kemudian kita select gitu. Ya, kita select x. Ya, boleh koma y itu juga boleh. Ya, kemudian baru n. Kita tutup. Ya, kemudian delimiter tutup ya. Jadi itu sudah kita create. Oke. Kemudian kita go di sini. Ya, kemudian kita panggil ya tadi ya. SP jumlah MK sum 1 ya, walaupun nggak nyambung ya sebenarnya ya tengahnya ya, tapi ini untuk informasi saja. Nah, maka akan muncul 30 dan 20. Tadi nilai X pertama kan 10 ya, kemudian 10 ditambah 20 jadi 30, sedangkan Y-nya adalah 20. Gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan variabel. Bagaimana jika kita ingin menghapus store prosedur? Caranya dengan mengetikkan drop prosedur SP, misalnya yang kita hapus adalah SP jumlah MK sum 1. Seperti itu. Tinggal kita delete saja. Oke. Maka store prosedur akan
terhapus. Jika kita cek di rutin, maka stop prosedur tersebut sudah hilang. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk stop prosedur dengan menambahkan parameter.